Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat ini yang akan membawakan kita bahagia, selamat, sukses dunia dan akhirat. Kemudian salawat atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Insyaallah lebih semangat ya, insyaallah kita. Walau dingin juga ya, lumayan buat ngantuk suasana. Kalau musim dingin ini, walaupun hari belum gitu malam, kayaknya ngantuknya cepat. Sebenarnya tidur apa nih? Allah Subhanahu wa taala jadikan malam panjang ini tidurnya lebih lama dan kalau malamnya pendek tidurnya sebentar, itu ada hikmah-hikmahnya. Gitu. Memang kita pergunakan, kalau malam panjang ya istirahatnya lebih panjang. Kalau malamnya pendek, kita pendek saja tidurnya, tetapi ada kekuatan tersendiri Allah kasih. Nah, itu kita sebagai manusia harus menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tadi kita membaca suratul Ra'd. Suratul Ra'd. Di sini saya akan bahas yang ayat yang populer, yaitu surah Ra'd ayat 11. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Ini ayat yang kita sering kita dengar ya, yaitu yang masyhur, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kita akan bahas ini insyaallah. Yang artinya lahu mu'aqqibatun, bagi manusia ini ada malaikat-malaikat min baini yadayhi wa min khalfihi, yang ada di dua sisinya, kemudian di belakangnya, yahfazunahu min amrillah, yang mana tugas malaikat ini adalah menjaga manusia, dan malaikat ini bertugas adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah nasib atau perkara
yang ada pada satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Ini wa idza aradallahu biqaumin su'a, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap satu kaum yaitu keburukan, maka mereka tidak akan mampu untuk menolaknya, maka tidak ada bagi mereka pelindung atau penjaga yang terbaik selain Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kiai. Pak Kiai duduk di sini. Sesi kedua kayak ini baru sambutan nih. Oh. Bapak jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa poin dari ayat ini yang kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu tentang takdir. Takdir. Apa itu takdir? Takdir itu bahasa dari kata qadara. Qadara yaqdiru takdiran. Qaddara yuqaddiru takdiran. Artinya ketentuan Allah. Itu takdir. Kata ulama, jadi takdir itu ada dua. Takdir itu ada dua. Kita akan, yang pertama adalah takdir apa? Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram. Yang pertama saya akan bahas yaitu takdir mubram dulu. Saya jelaskan dulu takdir mu'allaq itu takdir apa? Takdir mu'allaq itu adalah suatu ketentuan yang bisa berubah apabila seseorang itu melakukan kebaikan. Misalnya seperti ini, sesuatu itu bisa berubah sesuai dengan amalan daripada seseorang. Itu takdir mu'allaq. Mu'allaq itu artinya bergantung. Mu'allaq, allaqa, yu'alliqu, mu'alliq. Kalau kita gantungan kan itu mu'allaq. Itu bergantung kepada amal orang tersebut. Kalau amalan itu baik, amalan orang itu baik, bagus, nanti takdirnya jadi bagus. Itu dinamakan takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua ada takdir mubram. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak sudah bisa berubah, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan takdir mubram. Kita bahas dulu takdir mubram. Ayat Al-Quran yang menjelaskan takdir mubram itu adalah aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya aynama takunu, dimanapun kamu berada, aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, maka maut pasti akan datang. Nah, ini adalah takdir mubram kata ulama. Takdir mubram itu ada salah satu contohnya adalah kematian. Mati kita tidak bisa menentukan, tidak bisa diperpanjang. Kalau Allah sudah tentukan menit ini, detik ini sedang apa, di mana, kapan saja itu sudah ditentukan Allah. Nah, ini takdir mubram. Kalau ada orang sering doa semoga panjang umur ya. Itu apa maksudnya? Panjang umur itu kalau di dalam kalau ada di dalam kitab penjelasan ulama, panjang umur itu adalah umurnya berkah. Umurnya di dalam kehidupannya itu dia senantiasa berbuat baik, dan kebaikannya itu terus digunakan orang lain, terus bermanfaat. Itu disebut dengan umur panjang gitu. Nah, dia dalam kehidupannya hari-harinya banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan kemanfaatan itu terus walaupun dia sudah mati sampai hari kiamat,
kemanfaatannya itu terus mengalir. Itu disebut dengan umur panjang seperti itu. Ini adalah salah satu dalil bahwasanya ada yang namanya takdir mubram. Contoh takdir mubram yang lain apa? Kelahiran, salah satu tadi kematian, keturunan. Itu adalah termasuk daripada takdir mubram. Kemudian ada lagi yang namanya takdir muallaq yang sudah saya jelaskan, yaitu bergantung pada amalan manusia. Misalnya seseorang kalau dia bersedekah, maka dengan sebab sedekahnya itu akan dihindari daripada penyakit. Seseorang ini sudah ditakdir kalau dia bersedekah, maka dia terhindar daripada malapetaka, dia akan terjauh daripada musibah. Seseorang ini kalau bersedekah, nanti rizkinya akan tambah banyak. Seseorang ini kalau berbuat baik, ini anak-anak ada ya, berbuat baik nanti dapat jodohnya juga baik. Seperti itu, jodoh itu termasuk apa? Kata ulama termasuk daripada takdir muallaq. Jadi bisa diusahakan nanti apa, adalah usaha. Cuma kok bisa ya? Maksudnya kata ulama, kok bisa takdir ini kok bisa berubah? Ya, takdir itu bisa berubah kata ulama seandainya dalam catatan malaikat, misalnya si fulan ini akan terjadi seperti ini kalau dia buat ini seperti ini, maka kalau seandainya dia berbuat seperti ini dalam catatan malaikat. Tetapi dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kejadian itu. Takdir itu hanya dalam catatan malaikat. Kalau dalam ilmunya Allah sudah tahu. Nah, itu ada takdir, adalah takdir muallaq. Sehingga ini adalah salah satu kefahaman yang menengah masalah takdir. Ada satu golongan kita dengar dengan Jabariyah. Pernah dengar Jabariyah? Jabariyah itu adalah satu golongan yang mana mereka beranggapan bahwasanya segala sesuatu baik buruk itu adalah datangnya daripada Allah. Ini kepahaman Jabariyah. Seharusnya kan kalau di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Seharusnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apapun yang menimpamu berupa kebaikan, maka kamu kembalikan kepada Allah. Ini dari Allah. Alhamdulillah saya bisa beribadah. Alhamdulillah saya bisa sholat, saya bisa kumpul, saya bisa berjamaah. Kita sandarkan kepada Allah kebaikan kita. Sementara kemudian wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apabila menimpamu sesuatu keburukan, maka kamu sandarkan dirimu. Ada orang kelewatan sholat subuh. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Qadarullah, katanya. Enak sekali. Kita tidak boleh keburukan itu kita sandarkan kepada Allah. Kenapa kamu nggak sholat? Qadarullah. Kenapa kamu mencuri? Qadarullah, saya dulu seperti itu. Ini nggak boleh. Kita harus harus menyandarkan kebaikan kita yang kita lakukan. Masya Allah, ini semua dari Allah. Kita bisa di sini karena Allah. Maksiat ini yang saya lakukan ini semata-mata keburukan daripada diri saya sendiri. Jangan sampai keburukan kita sandarkan kepada Allah. Salah. Gitu. Memang dalam ilmu Allah tahu bahwasanya kita akan terjadi seperti itu. Ada lagi satu kelompok Qadariyah. Qadariyah itu adalah bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah semua dari manusia. Efeknya maksiat dari manusia, ini dari saya. Kemudian kebaikan, dia menganggap dirinya semua begitu. Tidak ada campur tangan kekuasaan Allah. Ini bahaya juga. Nah, jadi dua golongan ini, yang satu terlalu berlebihan menggantungkan diri kepada Allah, yang satu terlalu berlebihan menggantungkan diri kepada dirinya sendiri.
ada kelompok yang tengah-tengah yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu apa? Asy'ariyah itu adalah apa kehendak manusia dan Tuhan terdapat pada porsinya sendiri. Manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Segala sesuatu kebaikan dari Allah sandarkan kepada Allah, kemudian segala keburukan disandarkan kepada kita sendiri. Kita berencana, kita usaha. Kalau terjadi itu kehendak Allah, memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah takdir. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri. Jadi kalau menurut Imam At-Tabari, maksud ayat ini adalah menjelaskan bahwa semua orang itu berada di dalam kebaikan dan kenikmatan. Pada hakikatnya semua yang Allah berikan itu adalah sesuatu kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi buruk sebab perilaku mereka sendiri. Dengan sebab zalim, dengan sebab bermaksiat kepada Allah, melanggar daripada larangan Allah. Dengan sebab itu, sebenarnya kalau kita berada dalam perintah Allah, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berada dalam kenikmatan tersebut. Kalau ada terjadi musibah, ada terjadi masalah tetap ada musibah, sebenarnya dia itu tidak berada di dalam rel-relnya Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Artinya fitrah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Kalau orang keluar dari fitrah tersebut, maka dia akan mendapatkan kerusakan. Jadi fitrah memang sudah tentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak itu sebenarnya suci, baik. Jadi anak itu lahir dalam keadaan suci. Tetapi kenapa kadang anak itu berubah terkadang dari agamanya, dari sifatnya, wataknya, itu yang berubah karena tidak adanya pemasukan agama atau mengikuti daripada kondisi daripada orang tuanya. Pada asalnya mereka tuh anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Nah, seperti itu. Apa contoh-contoh penjelasan di atas? Keadaan manusia bergantung sejauh mana mereka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sejauh itulah mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan dia akan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu, bahagianya sesuatu itu apa saja berdasarkan pada fitrahnya. Fitrahnya ikan. Ikan fitrahnya di mana Allah letakkan kebahagiaannya, kesenangannya? Di udara? Di air apa di udara? Di air. Ikan terbang. Cuma ngetes saja. Kalau berarti nggak ngantuk tuh. Ikan terbang. Ada ikan terbang ya. Fitrahnya ikan ini bahagiannya di air, bukan di luar. Kalau sudah diambil manusia di luar akan mati. Jadi goreng. Mati. Terus yang kedua, cacing. Cacing ini bahagiannya di mana? Tanah. Kalau keluar
bisa kekeringan, bisa dipatok ayam, bisa dimakan burung dan lain sebagainya. Karena keluar dari fitrahnya. Kemudian kanguru kalau di hutan tiba-tiba dia nyebrang jalan, itu bukan tempatnya, ditabrak. Seperti itu. Fitrah manusia bahagianya di mana? Tahu? Fitrahnya manusia bahagianya, kesenangannya, Di mall. kesenangannya adalah sejauh mana mereka mengamalkan agama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi daripada larangannya. Kalau manusia ini sejauh mana mereka mengamalkan agama, sejauh mana mereka mendalami agama, maka sejauh itulah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Islam ini sebenarnya adalah kalau seseorang ini punya iman yang kuat, pendalaman agama Islamnya kuat, maka semakin kuat teguhnya dengan agama. Coba kalau kita buat istilah apa ini namanya, kalau kita ambil paku, kita tutup pakai tukul. Kalau sedikit aja maka mudah akan copot. Semakin kita masukkan lagi, semakin kuat. Semakin masuk lagi kita kuat. Begitu juga dengan Islam. Islam ini kalau kita masuk dengan secara sempurna, kita dalami ilmu-ilmu agama, kemudian kita amalkan dengan keimanan, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita di dunia ini pasti kita akan bahagia. Masalah jadi masalah, susah, senang, waktu kaya, miskin, tinggal di mana saja. Kalau ada iman yang kuat, amal yang kuat, ada ta'aluk yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan bahagia. Setiap kita punya masalah, tidak ada punya masalah. Tapi setiap sesuatu itu adalah masalah. Orang kaya masalah. Apa masalahnya? Diuji, dia sombong atau tidak. Orang miskin dia itu adalah masalah. Dia diuji dengan kemiskinannya, dia bersabar atau enggak. Semua ini adalah ujian, tidak ada. Cuma solusinya untuk untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu kita mendalami ilmu agama, kita ada hubungan ta'aluk pada Allah dan iman kita kuat, maka selesai masalah. Gitu. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan kita keadaan kondisi kita itu bergantung kepada amal kita, amal baik kita. Nah, inilah nih, takdir itu akan berubah apabila kita berada dalam satu masalah. Takdir itu akan berubah apabila kita membuat satu amalan. Beramal baik, maka akan mendapatkan perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, kemudian min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, ta'aluknya kuat kepada Allah, keyakinannya kuat kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, maka kami sungguh, falanah, la ini adalah taukid. Falan pasti dan pasti. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Pasti kalau kita beramal soleh, iman kita kuat kepada Allah, falanuhya, pakai fa. Fa itu adalah fa taukid. Fa itu menguatkan. Pakai lam lagi. Lam itu lam taukid. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu taukid lagi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Seperti itu. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Bahagianya manusia, senangnya manusia adalah dalam agama, bukan dalam kebendaan, bukan dalam kekayaan, bukan dalam pangkat, bukan dalam jabatan. Kalau seandainya Allah berikan kebahagiaan, bahagianya manusia itu dengan pergi ke mall, kata Pak Alhamdulillah, maksudnya dengan uang yang banyak, dengan rumah yang mewah, maka Allah tidak adil. Allah tidak adil.
Kalau bahagia seseorang itu dengan apa tuh namanya? Dengan jabatan, Allah berarti Jokowi orang paling bahagia. Idolanya Pak Amrul. Udah lewat Tuhan. Sekarang anaknya Pak. Ya, istilahnya seperti itu. Maka karena adilnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan itu kalau kita benar-benar menjalankan agama. Kalau kita benar-benar yakin yang kuat kepada Allah. Dan kalau kita benar-benar mendalami daripada ilmu agama, di sini itulah orang mendapatkan kebahagiaan. Nah, gitu. Keadaan, kondisi kampung, daerah, kota, negara itu adalah bergantung kepada amal manusia di dalamnya. Amal manusia di dalamnya. Kalau dalam satu rumah, dalam satu kampung, orangnya baik-baik, taat kepada Allah, dekat kepada Allah, maka begitulah keadaan kampung tersebut. Maka sering saya sampaikan bahwasanya kalau kamu mau lihat keadaan kampung tersebut, kamu nggak usah jauh-jauh meneliti, mengadakan sensus bagaimana keadaannya, susah, senang. Nggak usah lihat itu. Lihat apa? Ada yang tahu? Masjidnya. Lihat masjidnya. Kalau masjidnya penuh, subuh sama maghrib sama isya itu sama Jumat sama, berarti orang kampung itu betul-betul kuat imannya. Berarti kampung itu adalah kampung yang bahagia. Karena dasar kebahagiaan itu bukan dasar kepada harta, pangkat, jabatan. Bukan kita lihat, kampung ini rumahnya mewah-mewah. Belum tentu orang dalamnya bahagia. Karena banyak kita lihat orang yang kaya tapi dia susahnya minta ampun. Tapi bukan berarti kaya itu susah, Kak. Tapi tolak ukur seseorang itu kaya, miskin, orang kota, orang kampung, laki-laki, perempuan, di mana saja, di Australia, di Indonesia, di mana saja, tolak ukurnya, bahagianya adalah kalau mereka punya iman yang kuat, kalau mereka amal agama dekat dengan Allah. Itulah bahagia. Apapun kalau mereka punya masalah, mereka punya sesuatu problem di dalam kehidupan mereka bisa menyelesaikan dengan agama. Tapi kalau mereka tidak ada agama, mereka tidak bisa menyelesaikan itu. Susah. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pantai, itu sebenarnya adalah kesenangan yang semu. Setelah selesai daripada itu, kalau dia mendapatkan masalahnya tidak selesai. Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri mereka beriman, iman lagi hubungannya takluk dengan Allah, hubungannya amanu wattaqaw, dan mereka bertakwa, takut kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh, pakai lam taukid lagi. Al-Quran yang berkata ini kita harus yakin. La fatahna, sungguh, pasti kami akan bukakan, kami akan turunkan barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Berkah itu apa sih? Berkah itu kata ulama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, ulama mengatakan al barakatu ziyadatul khair, kebaikan yang banyak. Orang yang berkah itu dengan kondisi apa saja dia senang. Ada saling mahabbah. Kemudian dalam dia selalu diberikan kesenangan, bersyukur pada Allah. Diberikan musibah selalu bersabar, tidak mengeluh dan lain sebagainya. Nah, itu namanya barokah. Kemudian ziyadatul khair kata ulama yaitu di dalam setiap saat di dalam kehidupannya itu selalu berbuat baik dan ada kemanfaatan untuk dirinya dan sekitarnya. Itu adalah barokah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Para jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga
kondisi di dunia ini, adanya dunia ini karena ada orang yang beriman. Adanya dunia ini masih berputar, ini adalah karena adanya orang yang beriman. Ada orang masih taat kepada Allah, ada orang ada orang solat, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah. Tidak akan datang hari kiamat sekiranya masih ada orang yang berzikir kepada Allah. Allah. Ada orang yang zikir. Ada kan orang yang zikir Allah. Ada kan? Ini dalilnya. Kadang ada yang nyebut, oh tak boleh zikir Allah saja. Tapi kata ulama, zikir Allah ini dalilnya. Seperti itu. Orang yang takluk dekat kepada Allah, maka hatinya selalu takluk pada Allah dalam hatinya. Kalau kita di dalam hati kita sudah terlatih, di dalam hati kita terlatih zikir kepada Allah, maka nanti suatu saat dengan zikir kita akan membawa hati kita hadir kepada Allah. Kata ulama, jangan tinggalkan berzikir kepada Allah. Ini kata ulama, jangan mentinggalkan. Ini pesan Imam Atha'illah As-Sakandari. Jangan tinggalkan berzikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'unnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jangan tinggalkan berzikir kepada Allah walaupun kamu berzikir dalam keadaan lalai. Dah zikir aja. Jalan-jalan ke mall ya, Pak Amrun, la ilallah, hati terus saja. Nanti lihat lihat mobil mewah misalnya jual, ini kaleng, semua tidak ada apa-apa, Allah semuanya, ini kecil, gitu. Jadi kalau sudah masuk hakikat Allah itu, makhluk itu kecil. Jadi Allah, kalau orang sudah jangan tinggalkan berzikir. Nanti kata Imam Atha'illah Sakandari, beliau ini adalah seorang ahli berzikir pada Allah. Nanti suatu saat dengan zikirmu ini akan menjadikan zikirmu meningkat menjadi hadir kepada Allah. Hati ini akan selalu menyebut Allah. Kalau kita sudah dapat itu, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan kenikmatan berzikir. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hati kita. Nah, ini mungkin kawan-kawan kita di sini, masya Allah, luar biasa. Pak Amin nampaknya mungkin zikirnya sudah masuk hadir pada Allah mungkin. Amin. Lagi sholat Masjidil Haram. Itu kan terlalu tinggi. Iya. Orang-orang terdahulu ini ya. Kenapa saya bilang gini? Orang-orang terdahulu mereka maksiatnya mereka tuh apa yang sudah kajiannya tinggi, yang mereka sudah dekat kepada Allah. Maksiat mereka ketika hati mereka lalai kepada Allah. Itu bagi mereka maksiat. Masya Allah. Mereka merasa rugi kalau tidak berzikir kepada Allah. Ini sering cerita masyhur. Ada seseorang yang ahli zikir. Pokoknya dalam puluhan tahun dia ada ngobrol. Pokoknya habis sholat sunnah dia zikir la ilaha illallah sampai disebut orang gila macam-macam, dia la ilaha illallah, zikir kepada Allah. Bahkan bayangkan, takut waktu zikirnya habis, dia sangat perhitungkan waktu untuk zikirnya. Tidak mau makan roti, tetapi dia makan gandum saja. Setelah itu langsung makan gitu, langsung ditelan, zikir lagi. Untuk makannya mereka itu makannya untuk beribadah, untuk hidup. Kalau kita ini hidup mencari makan yang enak ya. Masya Allah. Enggak, mungkin saya aja begitu. Yang lain enggak. Allah. Enggak. Iya. Durian. Nah, bayangkan dia takut. Makanya di SK. Maka kalau di SK diposting makan terus. Alhamdulillah itu kalau untuk zaman sekarang untuk datang ke masjid sudah berkumpul makan itu masya Allah sudah luar biasa. Tapi kita cerita sekarang ini adalah orang yang tingkatan tinggi untuk memberikan semangat kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Bayangkan
makan itu gandum langsung dimasukkan ke mulut, langsung ditelan. Apa katanya? Kalau seandainya saya makan roti, maka saya kehilangan zikir saya 70 kali zikir. Maksudnya la ilaha illallah. Bayangkan itu perhitungan mereka. Kita berapa banyak lalainya kepada Allah, subhanallah. Berapa banyak lalai nonton, subhanallah. Saya kalau ingat itu, subhanallah. Lalai kita ini hidup berapa? Sehari 24 jam. Bayangkan. Tidur berapa jam? Nonton YouTube berapa jam? Untuk baca Quran pun kadang subhanallah. Apa ini namanya? Baca Quran pun kadang ingatnya yang lain. Ya Allah, jauh sekali kita. Gimana kita malu di hadapan Allah nanti? Malu sekali. Orang terdahulu subhanallah. Wah, sudah suruh balik mungkin. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala sesuatu musibah yang mendatangimu, yang terjadi padamu itu adalah dengan sebab tangan-tangan kalian. Ketika kita buat baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Ketika kita buat maksiat, orang banyak buat maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan musibah. Musibah-musibah ini terjadi adalah atas kejahatan daripada manusia. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau ada orang maksiat, kemudian dalam satu kampung, kita ada di dalam itu, apakah kita kena musibah juga?" Kita kena musibah. Kita kena juga musibah. Seperti itu. Jadi dalam satu hadis ini, dalam satu hadis perumpamaan orang yang berada di dalam perintah Allah dan orang yang berada di luar perintah Allah bagaikan orang yang berada di atas kapal dan di bawah kapal. Orang yang dia di atas kapal, maka kalau dia mau ngambil air, maka dia akan turun ke bawah, mau membocorkan apa ini namanya kapal tersebut. Maka dia akan mau ngambil. Kalau seandainya orang bawah ini tidak melarang mereka, maka semuanya akan karam. Makanya kita sebagai orang, sebagai muslim, ada ulama mengatakan kita fardu kifayah. Kita harus buat dakwah, mengajak orang lain untuk buat taat. Kalau dalam satu kampung, dalam satu bilad, kalau penjelasan ulama, dalam satu bilad itu apa ya? Di situ ada polisi, mungkin camat ya. Dalam di situ ada polisinya, apa tuh namanya? Dalam satu bilad itu ada pasarnya. Maka kalau tidak ada orang yang berdakwah, mengajak orang untuk buat taat, maka dalam satu bilad itu berdosa semuanya. Jangan anggap dakwah ini fardu kifayah. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada orang yang mengajak untuk taat kepada Allah, maka agama sampai ke kita ini dengan apa? Kira-kira. Agama sampai kepada kita ini dengan dakwah. Bukan, tidak bisa datang dengan sendirinya dengan angin. Datang ke sini, oh tiba-tiba orang masuk Islam. Tidak. Tadi saya dapat laporan, kawan saya satu di Pakistan sana, dia buat dakwah di NTT. Ada 19 orang masuk Islam. 19 orang masuk Islam. Karena buat bergerak, dengan bergerak itu, dengan berdakwah banyak masuk Islam. Di sini orang yang di sini sering juga buat dakwah di mana nih? Allahumma ta'ala, yang banyak orang ini. Yang banyak. Footscray. Bukan yang di luar yang Springfield. bukan di luar Australia yang Fiji. dulu. Bukan, saya lupa tempatnya. Salomon Island. Nah, ini cerita dari orang-orang dakwah dulu katanya. Di situ awal mereka masuk ke situ ada orang dakwah datang ke situ tahun 1900-an itu, tidak ada satupun orang Islam, tidak ada satupun orang, tidak ada masjid di situ. Waktu pertama datang, ini dapat cerita orang-orang yang lama yang datang sana. Setelah buat dakwah sana, sekali buat dakwah di sana,
yang masuk Islam itu puluhan, ratusan. Sekarang ini sudah banyak masjid di sana, sudah banyak orang Islam. Nah, itu dengan apa? Dengan dakwah. Kalau tidak ada dengan dakwah, tidak akan ada sahabat itu sampai kemana-mana seluruh dunia. Kuburannya di mana-mana. Itu dengan dakwah. Makanya kata ulama, dakwah ini adalah fardu kifayah. Tapi jalan dakwah itu berbeda-beda. Ada jalan dakwah dengan dakwah dengan ceramah, ya, itu dikatakan dakwah. Tapi dakwah secara sunnah, kata ulama, dakwah sunnah itu dakwah sebagaimana Rasulullah dan sahabat. Dakwah mendatangi umat. Dakwah mendatangi, bukan didatangi umat. Dakwah mendatangi umat, kita datang setiap orang itu untuk mengajak mereka kebaikan. Kalau didatangi umat, nah zaman Rasulullah itu betul-betul mendatangi umat, betul-betul sunnah, sehingga hidayah itu betul-betul tersebar. Gitu. Dan efek dari berdakwah ini sebenarnya adalah efek pada diri kita. Untuk perbaikan diri itu luar biasa. Ibarat kalau kita membasuh baju itu, membasuh piring, tangan kita bersih. Asbab dengan kita membasuh itu, tangan kita jadi bersih. Tadi kotor, dan kita jadi bersih. Begitu juga dengan dakwah. Efeknya luar biasa. Nah, makanya kalau seperti ini dakwah juga, tetapi tidak dengan cara sunnah. Nah, gitu. Ini bisa mengatakan ajar mengajar kan gitu. Kalau dakwah Rasulullah dulu dilempari batu sampai berdarah, betul-betul keringat sahabat sampai meneteskan darah dan lain sebagainya, kesusahan diejek. Tapi kalau dakwah sekarang ini beda. Bukan dilempari batu, dilempari makanan, bukan lempar, kasih makanan mewah itu, seperti itu. Jadi musibah yang terjadi itu adalah dengan sebab manusia itu sendiri. Kalau mereka taat pada Allah, kebahagiaan mereka akan dapat, seperti itu. Makanya kalau ada orang membuat maksiat, sebenarnya tugas kita, kalau kita melihat, tugas kita untuk berdakwah kepada mereka. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sabdakan, kalau kamu lihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu tidak sanggup, maka dengan lisan sampaikan. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu tidak sanggup dengan tangan, kalau kamu tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati kita doa kepada Allah. Itu adalah paling rendahnya iman. Kenapa kita harus buat gitu? Karena dengan mereka buat mungkar, itu akan menjadikan efek buruk pada dunia ini. Saya sering sampaikan cerita bahwasanya dalam satu kitab, saya baca dalam kitab Baijuri kalau tidak salah itu, Syarah Fathul Qorib, bahwasanya itu dalam bab apa? Saya sering sampaikan, asal dunia ini ketika di zaman Nabi Adam, jadi binatang buas, ular, harimau, singa, yang binatang buas itu dengan manusia itu dekat, sebagaimana kucing akrab, ya ta'annas, yang mereka berbau dengan manusia. Bahkan kalau nggak salah saya baca itu, mereka bisa berbicara. Tapi dengan sebab satu dosa yang dibuat oleh manusia ketika Habil dibunuh oleh Qabil, satu kejahatan saja. Maka dengan sebab itu binatang-binatang buas tadi jadi lari dari manusia. Jadi binatang buas, bahkan dia akan membahayakan bagi manusia. Hari ini berapa orang buat maksiat? Sebenarnya kemaksiatan itu akan menjadikan keadaan dunia ini menjadi buruk. Begitu juga Hajarul Aswad, dalam satu hadis, asalnya putih kan, Hajarul Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah itu asalnya putih. Tapi ketika turun di ke dunia ini, dia menjadi hitam. Di situ jelaskan, dengan sebab dosa-dosa manusia, batu surga Hajarul Aswad yang ada di Mekah itu, yang tadi putih menjadi hitam. Itu pengaruh manusia. Di dalam rumah kita, dalam rumah kita, kalau kita hidupkan sunnah, ketika kita masuk di dalam rumah, kita ucapkan salam, maka malaikat akan berkata, wahai bosnya syaitan akan berkata kepada bala tentaranya,
wahai bala tentaraku, tidak ada tempat bermalam di rumah ini karena mereka masuk mengucapkan salam. Kalau di rumah ini orang hidupkan sunnah ketika makan menghidupkan sunnah baca bismillah, maka setan akan berkata, wahai bala tentaraku, kita tidak ada makan malam ini karena orang yang makan di dalam rumah ini mereka baca bismillah. Gitu juga minum. Begitu juga kalau mohon maaf suami istri berhubungan tidak baca doa, setan juga ikut. Bayangkan, kalau setan juga ikut tanpa doa, nanti anaknya jadi apa? Nah, itu perlu amal. Dalam setiap amal agama itu pasti ada kebahagiaan. Dulu ada orang kasyaf kalau zaman dahulu, ini dalam kitab juga saya baca, orang kasyaf ini kalau zaman dahulu itu memang biasa mereka bisa melihat sesuatu yang kasyaf, ya, sesuatu yang halus. Allah, ini bukan kekuatan dari mereka, tapi Allah memberikan. Kalau dalam bahasa ininya, kata ulama, karomah. Pernah satu orang yang betul-betul mengamalkan sunnah, dia masuk WC kaki kanan. Maka ketika masuk itu, dia diperlihatkan banyak kutu-kutu busuk memakinya. Kita ini berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan hari ini? Tidak sadar, makan, minum, tidak baca bismillah, kadang tangan kiri biasa saja. Sungguhnya dengan kita mengamalkan sunnah, itu banyak kebaikan dan keberkahan kita dapat. Satu kebaikan yang kita buat, maka akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang lain akan bertambah. Satu keburukan yang kita buat, itu akan menjadikan keburukan-keburukan yang lain akan bertambah. Mulai dari yang kecil kita berusaha insyaallah untuk mengamalkan agama, sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita jaga solat kita, solat 5 waktu kita insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari fitnah sekarang ini. Khususnya kalau kita tinggal di Australia ini, Masya Allah begitu banyak fitnah. Terutama kita risau dengan generasi-generasi anak-anak kita. Harus, Masya Allah, salah satu cara kita untuk menjadikan anak kita benteng di Australia ini dengan cara buat seperti ini, pengajian seminggu sekali. Alhamdulillah, ajak sering ke masjid anak itu, ajarkan agama, ajak dekat dengan ulama, orang-orang soleh. Di mana ada perkumpulan orang soleh, kita datang ke situ, maka kita akan selamat. Kalau kita di sini jauh daripada orang soleh, kita hidup sendiri, suasana sudah di luar, sudah bukan suasana orang muslim, maka nanti mungkin kita bisa terjaga. Nanti bagaimana dengan generasi-generasi kita seterusnya? Itu PR bagi kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita, amal agama senantiasa untuk taat kepadanya, untuk diri kita dan anak-anak cucu kita, sampai nanti keberapa sekian masih tetap amal agama, tetap dekat dengan Allah insyaallah. Insyaallah Pak Anton, ya. Ustadz, terima kasih sudah memberikan nasihat yang